Nah, di sini kita coba konsol ya. Sebenarnya ini ingin merubah tapi tidak di elemennya itu ya. Kita coba console.log. Nah, jadi elemen dari data ini sebenarnya sudah kita rubah menjadi tes 1 ya. Nah, di sini ya. Ini sudah berubah menjadi tes 1 yang awalnya di sini adalah atributnya tes. Atribut data dengan value tes. Terus ada lagi atribut untuk menambah dan menghapus mengeset value, bisa juga menggunakan set atribut ini ya. Terus ada lagi untuk membuat elemen baru, untuk meremove child, append child. Terus misalkan begini ya, kita sebenarnya bisa menghapus elemen ini dengan DOM tadi ya. Kita contohkan misalkan belajar dot add event listener, klik koma function belajar dot remove. Nah, ini ya. Jadi belajar ini kan yang diganti yang lain ini ya, teks yang diganti lain ini bisa kita hapus karena ketika kita klik. Nah, itu ya, sudah hilang ya. Jadi bisa kita menghapus elemen dengan metode remove ya. Perbedaan metode dan atribut itu, kalau metode pasti ada kurungnya ya, meskipun tidak ada isinya. Contohnya seperti remove, sedangkan atribut itu di sini tidak ada kurungnya. Dan di sini banyak atribut-atribut lain di sini ya, seperti anchor, body, cookies, forms. Ini teman-teman bisa coba sendiri satu persatu. Kita coba salah satu, misalkan kita pakai console.log document.body. Apa yang kita dapatkan dari ini? Kita coba refresh dulu. Nah, maka document.body tadi akan mengambil semua elemen body. Nah, ini ya, seperti yang teman-teman lihat di konsolnya, di sini akan mendapatkan semua elemen body. Untuk selanjutnya teman-teman bisa coba-coba sendiri terkait dengan banyak metode atribut ini. Selanjutnya DOM elemen. DOM elemen ini maksudnya kita belajar untuk mencari dan mengakses elemen HTML pada HTML page ya. Untuk mencari elemen HTML di sini ada beberapa jenis ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Ada elemen by ID, tag name, class name, CSS selector, dan HTML object collection. Untuk get element by ID sudah kita coba tadi. Sedangkan elemen by tag HTML kita akan coba juga. Misalkan di sini kita punya kita buat baru ya, atau kita buat ini aja. Misalkan di sini ada P juga dengan kelas sama dengan testing, isinya testing paragraf. Nah, misalkan begini. Nah, di sini kan ada banyak P. Kalau kita panggil berdasarkan apa namanya tadi, by tag name, maka kita akan buat dulu let paragraph sama dengan
dokumen.getElement by tag name, lalu kita sebutkan nama tagnya di sini P. Apa yang kita dapat? Kita coba konsol terlebih dahulu. Di sini ketika kita konsol bisa dipastikan bahwa dia akan mendapatkan 2 buah elemen paragraf ya dengan collection. Di sini paragraf pertama P dengan ID demo, yang kedua di sini P dengan kelas testing ya. Kenapa di sini 1? Karena urutan perulangan itu kalau default itu berdasarkan dari 0, berdasar dari 0 1 ya. Terus bagaimana kita akan mengambil elemen ini? Nah, kita bisa menggunakan array ya, array ke 1. Tadi kan ini angkanya 1, maka kita panggil array ke 1, dan ini kita sudah mendapatkan 1 buah elemen P dengan kelas testing. Kalau kita ingin P yang pertama ini yang demo, kita tinggal ganti menjadi 0. Selanjutnya kita akan membahas berdasarkan class name ya. Di sini ada kelas testing. Kita coba let P class. Nah, misalkan kita kasih nama P class dokumen.getElement by class name. Nah, di sini nama kelasnya adalah testing ya, kita panggil aja testing. Lalu kita console.log P class. Apa yang kita dapatkan? Nah, juga HTML collection dengan array ke 0. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkannya tinggal tambahkan 0 di sini ya. Maka di sini pasti akan mendapatkan 1 buah elemen. Jadi kalau sudah dapat 1 buah elemen seperti ini, kita bisa melakukan manipulasi. Selanjutnya adalah mencari elemen HTML berdasarkan CSS selector. Nah, di sini jika kamu ingin mencari semua elemen HTML yang cocok ya, spesifik dengan CSS selector, misalkan ID, class name, tipe, atribut, value dan lain-lain, bisa menggunakan query selector all. Nah, misalkan kita ingin di sini kan styling biasanya kita berdasarkan kelas atau ID ya. Kita juga bisa selain menggunakan getElement by ID ya atau getElement by class name, kita juga bisa menggunakan query selector ya. Misalkan kita contohkan let demo 1 sama dengan dokumen.query selector. Misalkan di sini kita punya kelas testing juga, tapi di sini div ya. Kita ganti div. Nah, sini div. Oke. Seperti ini. Ini sama-sama div. Kalau kita cari berdasarkan kelas name, maka testing akan muncul 2. Sedangkan kita ingin mencari yang div saja. Berarti kita bisa menggunakan query selector div.testing. Begini ya. Apa yang kita dapatkan? Kita coba konsol terlebih dahulu. Demo 1 atau testing 1 ya. Di sini masih dapat ya. Harusnya di sini dapatnya 1 sih. Oh, di sini ada konsol juga, sorry ya. Nah, harusnya dapat 1. Jadi meskipun sama-sama testing,
kelasnya. Ini kalau pakai query selector kita bisa menambahkan HTML di depannya atau tagnya ya. Misalkan saya ingin nyari div dengan kelas testing gitu ya. Jadi lebih spesifik. Selanjutnya elemen dengan object collection ya. Jadi HTML object collection itu ketika contohnya tadi ketika seperti P di sini ya. Kita coba konsol dulu. Karena P itu adalah elemen yang banyak isinya ya, banyak jenisnya. Jadi dalam satu halaman itu tidak mungkin P itu hanya ada satu. Jadi pasti ada banyak. Makanya hasilnya nanti di sini itu menjadi HTML collection seperti ini ya. Nah, cara mengaksesnya kan sudah tahu tadi. Kalau ingin mengakses yang pertama pakai 0, kalau ingin mengakses yang kedua pakai 1. Atau di sini juga dijelaskan kita bisa menggunakan for ya. Menggunakan perulangan karena isinya tadi adalah array. Kita coba lanjut ke DOM CSS ya. DOM form ini kita sebenarnya sama ya, kita bisa memanipulasi value dari form ini ya. Teman-teman bisa coba aja, ini sudah ada contohnya. Kita ke DOM CSS. Nah, HTML DOM juga mengizinkan JavaScript untuk mengganti atau merubah dari style HTML elemen. Maksudnya gimana? Misalkan P dengan kelas testing, kita buat styling dulu di sini ya. Styling P dengan kelas testing atau testing. Nah, itu akan kita kasih color dengan warna red ya. Jadi dua-duanya merah. Cuman untuk div ini kita bisa ganti menjadi warna lain dengan menggunakan style.property ya, seperti ini ya. Style.property, propertinya apa gitu ya, ada color, ada font dan lain sebagainya. Kita coba testing.style.color, tadi kan color ya, di sini stylingnya kan color, kita pakai color juga untuk mengganti. Kita ganti menjadi orange. Orange. Belum terganti ya, ternyata saya salah variabel. Nah, harusnya testing 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga bisa memanipulasi style juga selain dari memanipulasi HTML. Using event. Nah, ini kita bisa mengganti berdasarkan eventnya. Event itu maksudnya seperti apa? Seperti contoh di atas, ketika diklik baru dia akan berubah warna. Kita akan coba, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, di sini testing 1, add event listener. Nah, jadi ketika diklik ya, eventnya ketika diklik, lalu testing 1 akan diganti stylingnya menjadi orange. Kurungnya dibuang karena ini bukan metode, diganti orange. Oke, kita klik dulu, refresh dulu ya, refresh. Kita klik dan tidak berubah karena saya salah properti, call row bukan color ya. Kita refresh lagi, kita klik. Nah, seperti itu menggunakan event. Nah, kita akan belajar eventnya.
HTML DOM mengizinkan JavaScript untuk bereaksi berdasarkan HTML event. Jadi event itu kan banyak ya, ketika diklik, ketika mouse over, diraba, ketika fokus. Nah, itu semuanya adalah event. Di sini HTML event ya, bukan JavaScript event ya. Contohnya bagaimana? Kita coba buat file baru ya, biar tidak banyak, biar tidak panjang ke bawah. Kita belajar event DOM HTML event.html. Nah, begini ya, kita buat HTML, belajar event HTML. Lalu kita buat satu buah elemen. Misalkan di sini saya buat elemen button, ID sama dengan me, klik me. Nah, misalkan seperti ini. Terus yang dimaksud event di sini, HTML tuh punya atribut nih. Nah, itu kan ada on blur, on can play, on click ya. Kita coba yang on click ya. Nah, on click ini adalah event dari HTML. Artinya di sini ketika diklik apa yang akan dipicu, seperti itu. Kita contohkan misalkan this ya, di sini this.style.color. This itu maksudnya ya button ini diri sendiri gitu. Saya yang diklik berarti saya akan berubah colornya gitu ya. Color sama dengan blue. Nah, kita coba cek. Tidak berubah ya. Kita coba inner HTML aja. Nanti kita cari tahu kenapa tidak berubah. Inner HTML di sini contohnya inner HTML ya. Sama dengan tes. Nah, seperti itu ya. Tapi kenapa untuk color tadi tidak berubah ya? This style dot color sama dengan blue. Harusnya berubah sih ya. Oh iya, sudah berubah ini. Mungkin tadi ada salah sintaknya. Itu terkait dengan event. Jadi event itu banyak ya. Teman-teman bisa cari HTML event ya. Mungkin ada referensi di sini. Atau teman-teman cari event HTML JavaScript boleh. Oh, di sini ada on change, on click ya, on mouse, on keydown, on load. Nah, itu event ya. Kita coba menggunakan on mouse ya. Misalkan button ID sama dengan U, on mouse over, this.style.background color sama dengan green. Nah, misalkan seperti ini. Terus di sini isinya change background. Oke, kita refresh dulu. Nah, ya kan, jadi ketika dia diraba maka akan berganti warnanya. Itu menggunakan event dari HTML. Dan juga event ini bisa kita gunakan di JavaScript ya. Misalkan kita buat button ketiga
button 3. Nah, seperti ini ya, dengan nama, dengan value 3 button. Lalu kita buat scriptnya, let t button 3 button ya, sama dengan document.get element by id 3. Lalu di sini t button dot add event listener mouse over ya, mouse over. Nah ini ya, mouse over, koma function t button, atau pakai this boleh, this dot style dot background color sama dengan yellow. Nah, ini dengan ini sama saja. Oke, sama saja. Jadi cuman kalau kita menggunakan HTML itu akan mengganggu dari apa namanya, kebersihan dari code HTML-nya. Nanti kita harusnya bisa menggunakan ini aja ya. Direkomendasikan menggunakan JavaScript-nya. Event listener. Nah, event listener ini seperti yang sudah kita contohkan tadi, menambahkan sebuah event ya kan. Button yang awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak ada event. Kalau ini jelas ya, button ini sudah ada, jelas ada eventnya. Sedangkan button ini nomor 3 ini enggak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman sama JavaScript itu ditambahkan dengan metode add event listener. Jadi kita menambahkan sebuah event kepada elemen HTML dengan bantuan add event listener. Add event listener ini sama kayak kita menambahkan event dengan HTML, ada on click, on mouse over, on change dan sebagainya. Untuk sintaknya seperti ini ya, elemen bisa dari variabel yang sudah menampung elemen, lalu metodenya add event listener, terus eventnya apa, on click. Berarti kalau on click tidak usah ditambahi on click saja. Kalau on mouse over berarti tidak usah ditambah on, menjadi mouse over saja. Lalu di sini function, fungsi maksudnya gimana? Jadi misalkan pada event itu akan banyak kejadian misalkan, jadi kita tidak bisa menampung menggunakan langsung ya, tidak bisa apa namanya, kayak yang di sini style.property ini kan hanya ada satu. Misalkan kita akan menambahkan banyak di sini ya. Contohnya misalkan this.style.color menjadi white atau blue. Nah, jadi ketika diraba warnanya juga jadi biru, backgroundnya jadi kuning. Nah maksudnya ini ketika kita menggunakan function kita bisa mengisi banyak statement di dalamnya. Atau fungsinya mau dikeluarkan boleh, misalkan kita bikin fungsi sendiri. Contohnya di sini ya, ini dengan fungsi terpisah. Jadi kita buat fungsi sendiri, misalkan di bawahnya, nah function set button event misalkan ya, atau 3 event t button event ini misalkan ya. Nah tinggal kita masukkan di bagian parameter kedua seperti ini. Maka di sini sama saja ya. Nah sorry, ini kok nggak jalan ya. Tanpa kurung ya, di sini dianggap seperti properti.
coba lihat lagi. Nah, seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan pada materi DOM ini, silahkan lakukan komentar di post materi di Classroom kita. Selanjutnya di sini ada notes. Nah, notes ini adalah kalau gampangnya parent atau orang tua dari sebuah elemen. Kita kembali ke awal dulu, yaitu intro. Nah, di sini ya, dokumen dari DOM itu sebenarnya adalah node. Kenapa dia punya child yang namanya HTML. Sedangkan HTML juga node. Kenapa? Karena di sini mempunyai child juga dari dua buah elemen HTML, yaitu head dan body. Sedangkan body juga child juga node juga, karena dia mempunyai dua buah elemen lagi di bawahnya body. Itu kenapa disebut nodes. Jadi dokumen itu node, HTML itu node, body juga disebut nodes. Misalkan contohnya di sini kita ingin menambahkan, kita langsung coba di sini aja ya. Nah, konstanta paragraf. Nah, di sini pada script pertama JS-nya, dokumen create element P, dia akan membuat elemen paragraf baru. Konstanta node, create text node. Nah, kenapa kok di sini membuat text node? Karena sebenarnya P ini mempunyai adalah sebuah node. Karena kenapa? Dia mempunyai turunan lagi, yaitu teksnya ini sebenarnya adalah child dari P gitu ya. Jadi kalau ini kita susun sebenarnya begini. Yang pertama ada dokumen, terus ada lagi body, head, ini langsung body ya, sorry, body. Terus di dalam body, nah ini node-nya, ini node, terus ada lagi div. Kita langsung ke div aja ya. Div ini adalah node-nya dari P. Di sini ada P dengan kelas P1. Di sini juga ada P dengan kelas P2. Sedangkan P ini juga adalah node karena di dalamnya ada teks, yaitu pertama this is a paragraph. Yang ini mempunyai teks dengan teks this is another paragraph. Nah, jadi child, kenapa ini disebut node? Karena childnya adalah teks itu sendiri. Makanya tadi di sini dia membuat create text node dulu untuk membuat teksnya, baru di append child atau dimasukkan ke dalam elemen P. Lalu elemen P yang sudah dibuat itu akan dimasukkan lagi sebagai child ke elemen div 1 yang menjadi node utama dari circle-nya div ini. Begitu ya, itu disebut node. Untuk collection sama saja, tadi kita sudah membahas tentang collection ya di bagian HTML tadi, HTML collection tadi. Untuk node list, ini mengakses node tadi ya menggunakan query selector. Node list adalah sebuah objek
list dari node ketika diekstrak dari sebuah dokumen. Node list object sama seperti HTML collection object. Beberapa browser yang lama mengembalikan atau return sebuah node list menjadi objek daripada HTML collection dari metode seperti getElement by class name. Tapi sekarang semua browser mengembalikan node list itu sebagai objek untuk properti dari child node. Ya, contohnya di sini ya. Oh, ini tidak pakai inspect ya. Nah, tadi kan kalau kita kembali ke contoh yang pertama tadi, nah ketika kita menggunakan getElement by P, nah ini akan menampilkan seluruh elemen P. Nah, itu yang disebut node list ya. Sedangkan node adalah parent dari node list itu. Itu terkait materi tentang HTML, DOM dan JavaScript. Selebihnya teman-teman bisa coba sendiri. Di sini juga sudah ada contoh-contohnya. Untuk contoh yang tadi saya akan share juga di Classroom. Saya berharap teman-teman paham. Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih materi kali ini tentang JavaScript, HTML, DOM. Jika ada banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.